birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Kita sekarang harus rubah. Kita harus bikin semuanya cepat, singkat, mudah untuk rakyat. ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan mereka memiliki kompetensi yang tepat agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Upaya peningkatan kapasitas tidak cukup hanya dengan pelatihan semata, tetapi juga memerlukan arah yang terencana dan terstruktur. Karena itu, hadir pedoman penyusunan profil kebutuhan pengembangan kompetensi ASN sebagai panduan penting dalam mencetak aparatur yang siap menghadapi dinamika zaman. PPSDM Regional Bandung menyusun sebuah pedoman strategis, yaitu Pedoman Penyusunan Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN Pemda Wilayah Kerja PPSDM Regional Bandung tahun 2026 sampai tahun 2029. Dokumen ini bukan sekadar instruksi teknis, tetapi sebuah panduan menyeluruh yang memetakan arah pembangunan kapasitas secara top-down maupun bottom-up untuk memastikan setiap langkah pengembangan kompetensi dilakukan secara terukur, konsisten, dan relevan dengan tantangan zaman. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur bukan sekadar tuntutan, tapi sebuah keharusan. Melalui pembinaan, aparatur disiapkan menjadi motor penggerak pelayanan publik yang unggul. Peningkatan kualitas SDM aparatur merupakan salah satu prioritas utama dari pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Akta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada Cita keempat yang menekankan pentingnya untuk memperkuat pembangunan SDM. Untuk itu, kita memerlukan baseline kebutuhan pengembangan kompetensi yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah atau RPKJMD menjadi penting tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi ASN, tetapi juga untuk memastikan pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sesuai dengan tuntutan organisasi, jabatan, dan juga visi misi kepala daerah. Melalui profil dari pengembangan kompetensi atau rekomendasi kebijakan ini, kita berharap akan lahir ASN yang adaptif, profesional, dan mampu untuk menjawab tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Penyusunan pedoman ini bukanlah pekerjaan yang bisa selesai dalam semalam. Tim Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan proses yang panjang dan mendalam, mulai dari menelusuri kebutuhan nyata di tiap daerah, menyesuaikan dengan arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, hingga merumuskan strategi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah, mencakup identifikasi tantangan, pemetaan sumber daya yang tersedia, serta penyusunan rencana pengembangan yang berlapis, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Profil pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah merupakan prioritas nasional, sebagaimana diamanahkan di dalam RPJMN 2025-2029 dan di dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2029. Profil ini diharapkan juga disusun tidak hanya oleh PPSDM Kemendagri Regional Bandung, tapi juga nanti oleh semua PPSDM, baik itu di Makassar, Bukit Tinggi maupun Yogyakarta, dan syukur sampai dengan Balai Pengembangan Kompetensi yang ada di Bogor. Melalui profil ini diharapkan upaya pengembangan kompetensi akan sejalan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan, baik di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah. Outcome dari profil ini adalah meningkatnya kompetensi ASN. Dan Kemendagri maupun pemerintah daerah sebagai penerima manfaat atau beneficiary diharapkan meningkat kinerjanya, kinerja kelembagaan. Dan pada akhirnya kita berharap impact dari semua ini adalah terwujudnya visi nasional sebagaimana RPJMN 2025-2029
Perpres 12 2025 maupun visi daerah di dalam RPJMD masing-masing daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Sukses selalu untuk upaya pengembangan kompetensi di Indonesia, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Lebih dari sekedar panduan teknis, pedoman penyusunan profil kebutuhan pengembangan kompetensi ASN Pemda Wilayah Kerja PPSDM Regional Bandung tahun 2026 sampai 2029 membawa manfaat strategis, meningkatkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan instansi, menjaga keberlanjutan suksesi kepemimpinan, dan menyempurnakan proses bisnis pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang terus berubah, pengembangan kompetensi aparatur menjadi langkah penting untuk memastikan setiap ASN mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi jangka menengah daerah atau profil pengembangan kompetensi dilandasi oleh amanat regulasi seperti Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah Manajemen PNS, dan P3K, hingga Permendagri 11 tahun 2018 tentang pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Urgensinya adalah memastikan pengembangan kompetensi ASN tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terencana, sistematis, dan berkelanjutan serta benar-benar mengacu pada kebutuhan organisasi pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah maupun nasional. Pendekatan top-down memastikan adanya keselarasan dengan visi misi nasional, Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta agenda prioritas pembangunan. Sementara, pendekatan bottom-up mengakomodasi kebutuhan real organisasi, perangkat daerah, hingga jabatan yang ada di lapangan. Dengan menggabungkan keduanya, rencana pengembangan kompetensi jangka menengah daerah menjadi dokumen yang komprehensif, sinkron, dan implementatif. Dokumen profil pengembangan kompetensi berfungsi sebagai rekomendasi kebijakan yang menyelaraskan kebutuhan kompetensi ASN dengan visi misi kepala daerah, RPJMD, dan prioritas nasional. Dengan demikian, pengembangan ASN tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tapi juga langsung berkontribusi pada pencapaian target pembangunan daerah dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai Kepala PPSDM Regional Bandung pada BPSDM Kemendagri yang membina 9 provinsi beserta kabupaten kota di dalamnya, kami sangat berharap dokumen ini menjadi pedoman utama dalam merencanakan program pengembangan kompetensi ASN. Dengan implementasinya yang konsisten, ASN di wilayah kerja kami akan memiliki kompetensi yang tepat sasaran, adaptif, dan berdaya saing, sehingga mampu mendorong kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan melayani masyarakat secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia tidak pernah berhenti pada teori semata. Di PPSDM Regional Bandung, setiap ASN dibekali keterampilan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Setiap program dirancang agar ASN tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam tugas sehari-hari. PPSDM Regional Bandung telah menyiapkan arah. Kini saatnya kita semua bergerak bersama. Pedoman AKPK tahun 2026 sampai 2029 merupakan investasi jangka panjang untuk ASN yang lebih adaptif, berintegritas, dan berdaya saing. Wilayah kerja PPSDM Regional Bandung mencakup 9 provinsi beserta kabupaten dan kota di dalamnya, yaitu Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Di wilayah inilah proses penyusunan RPKJMD atau Profil Pengembangan Kompetensi kami fasilitasi bersama pemerintah daerah. Tantangan terbesar dalam mengintegrasikan kebutuhan pembangunan daerah ke dalam profil pengembangan kompetensi adalah proses pemetaan yang harus dilakukan secara teliti dan sabar.
Profil pengembangan kompetensi atau disingkat Bangkom terdiri dari dua bagian, yaitu katalog Bangkom yang berasal dari hasil AKPK serta RPKJMD yang disusun melalui analisis RPJMD. Dalam RPKJMD sendiri ada dua tahapan penting, yakni pemetaan misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas daerah, serta pemetaan kebutuhan prioritas Bangkom tahunan, baik yang terkait kebutuhan pembangunan daerah maupun kebutuhan jabatan. Kesulitannya, gaya penulisan RPJMD tiap daerah berbeda-beda dan tidak semua data tersedia lengkap. Karena itu, selain menganalisis RPJMD, kami juga harus menganalisis peta jabatan untuk memastikan kebutuhan jabatan benar-benar terakomodasi. Inilah yang membuat hasil setiap daerah pasti berbeda. Metode pendampingan yang kami lakukan berbentuk asistensi teknis, musyawarah perencanaan pengembangan kompetensi atau musren Bangkom, hingga coaching klinik. Semua ini dirancang untuk memastikan pemerintah daerah tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mampu menyusun dokumen RPKJMD secara aplikatif dan sesuai konteks daerah masing-masing. Hasil nyata yang terlihat antara lain meningkatnya pemahaman pemerintah daerah dalam menyusun analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau AKPK, serta tersusunnya draft awal profil pengembangan kompetensi di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Dokumen tersebut kini mulai dipakai sebagai acuan dalam merancang program pengembangan kompetensi atau pelatihan ASN yang lebih tepat sasaran. Melalui dokumen ini, kita meneguhkan komitmen untuk menyiapkan aparatur sipil negara yang kompeten, profesional, dan berintegritas, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. RPKJMD ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2025 sampai dengan 2029, yaitu terwujudnya fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Visi besar tersebut hanya dapat dicapai apabila pembangunan sumber daya manusia, aparatur dilakukan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Kami berharap dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah, sehingga program pembangunan kompetensi aparatur sipil negara benar-benar mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.